10.05 hingga 10.10 membaca ayat suci Al-Quran. 10.25 hingga 10.35 10 hingga 10.25 sambutan-sambutan. 10.25 hingga 10.35 perkenalan CV materi pembacaan tata tertib. 10.35 hingga 11.35 penyampaian materi. 11.35 hingga 11.50 sesi tanya jawab. 11.50 hingga 12.00 penutupan. Sebelumnya, kami mohon dengan sangat kepada hadirin untuk menonaktifkan tampilan video, juga mikrofonnya, agar kita lebih fokus pada materi yang disampaikan narasumber. Saya juga ingin mengingatkan, sebelum mulai acara, peserta wajib mengisi data kehadiran dengan format lengkap, underscore, asal sekolah atau universitas, dengan cara diketik dan dikirim ke kolom chat. Kemudian, di-screenshot dengan sebagai bukti kehadiran. Setelah itu, bukti kehadiran tersebut harus di-upload ke link yang akan kami bagikan setelah Zoom ini berakhir, dan wajib disubmit maksimal 15 menit setelah link dibagikan oleh panitia. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Nur Jamilah Hidayat. Kepada Nur Jamilah, saya persilahkan. Ada Nur Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Jamilah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan Kasubag Kemahasiswaan STFI Ibu Apetra Siti Uswatun Hasanah, Ketua Semafi Saudara Gemelar Prakasa dan Ketua Pelaksana Saudari Aubrey Biancanita. Sambutan pertama dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudari Aubrey Biancanita. Pada Saudari Aubrey, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara Seminar Islam walaupun dalam kondisi seperti ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kali ini Ustadz Rizal Fadli atau yang biasa dipanggil Abu Takeru yang telah menyempatkan hadir dan sudah menyiapkan materi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Uswatun Hasanah selaku Kasubag Kemahasiswaan yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih kepada Kang Gumelar Prakasa selaku Ketua Semafi yang telah menyempatkan hadir. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Saya harap acara Seminar Islam ini dapat disimak baik-baik agar lebih mengetahui apa arti sholat sebenarnya. Kenapa kita rajin sholat tetapi masih membicarakan keburukan orang lain dan apapun yang berkaitan dengan sholat. Dan yang dapat saya sampaikan, tetap semangat mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Aubrey yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua dari Ketua Semafi yang akan disampaikan oleh Saudara Gumelar Prakasa.
Pada Saudara Gumelar, saya persilahkan. Cek, suara saya udah kedengaran? Siap, kedengaran, Kang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumelar Prakasa. Saya selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia periode 2019-2020. Yang terhormat kepada pemateri acara webinar kali ini, Bu Heru. Yang terhormat kepada Ibu Apresisti Usatun Nasana MSI selaku Kesubag Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana acara webinar kali ini, yaitu Saudari Aubrey Bian Penita. Dan tidak lupa terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah memfasilitasi acara kali ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang telah antusias mengikuti acara kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat kumpul pada acara webinar kali ini walaupun dalam keadaan dan kondisi yang sangat berbeda. Oke, tema pada acara kali ini yaitu istiqomah dalam sholat dengan ridho Allah. Nah, nanti di sini juga nih akan dibahas tentang apa sih arti istiqomah menurut Islam itu seperti apa. Terus menurut Islam, pandangan Islam itu seperti apa, dan nanti juga akan dibahas tentang sholat menurut Islam itu seperti apa, dan banyak lagi hal-hal yang akan dibahas dalam acara seminar kali ini. Dan harapan saya mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya sampai akhir acara ini. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala juga pada acara kali ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gumelar Prakasa yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang terakhir yaitu dari Ibu APT Siti Uswatun Hasanah MSI selaku Kasubag Kemahasiswaan STFI. Dari Ibu Uswatun, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya udah masuk? Halo, cek. Masuk, Bu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali dan bersilaturahmi dalam forum virtual kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara hari ini dari jauh-jauh hari. Yang setahu saya ini adalah acara yang kita planningkan dari bulan Ramadan kemarin. Tetapi karena satu dan lain hal, acara ini kita undur dan akhirnya alhamdulillahnya kita bisa realisasikan pada bulan ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia yang sudah berjuang, yang sudah bekerja keras. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemateri kita hari ini, Ustadz Rizal Fadli. Selamat datang Pak Ustadz. Iya Bu, terima kasih. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian terakhir saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar kali ini, baik dari STFI maupun dari non-STFI. Yang saya dapatkan informasi pagi tadi, alhamdulillah ternyata yang mengikuti acara webinar kali ini berjumlah kurang lebih 180 peserta. Semoga 180 peserta ini bisa mendapatkan manfaat yang sangat bermakna dari acara webinar kali ini. Bukan hanya sekedar poin ya, terutama untuk mahasiswa STFI. Kemudian mengenai tema webinar kali ini adalah istiqomah dalam sholat dan ridho Allah. Kita tahu istiqomah itu kata yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan, termasuk diri saya sendiri. Ya, karena banyak sekali ujian yang akan mengganggu kita dalam keistiqomahan kita. Baik istiqomah dalam ibadah ataupun istiqomah dalam hal yang lain, terutama dalam hal yang berada di jalan Allah. Sedangkan kita tahu keistiqomahan ini adalah kunci bagi kita untuk membuktikan kesungguh-sungguhan hati kita bahwa kita memang berada di jalan Allah. Ya, dan saya harapkan dalam webinar kali ini kita bisa mendapatkan kunci. Apa sih kunci apa saja yang bisa kita dapatkan agar kita bisa benar-benar istiqomah dalam jalan Allah dan dalam melakukan seluruh kegiatan yang bernilai ibadah.
Ya, saya harapkan 180 peserta ini mendapatkan kunci itu dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini kata yang mudah tapi sulit untuk diaplikasikan. Itu yang saya rasakan. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat menuntut ilmu. Meski ini hari libur, ini adalah hari kita santai, tapi dengan pilihan kita untuk menuntut ilmu, semoga ini bisa menjadi bukti keistiqomahan kita dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menutup, saya ada satu hal yang lupa saya sampaikan. Saya mengucapkan maaf dari Pak Syarif Hamdani. Beliau adalah WK3 bagian kemahasiswaan yang seharusnya yang memberikan pembukaan itu adalah Pak Syarif. Tapi karena beliau berhalangan, beliau mewakilkannya kepada saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Uswatun Hasanah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib seminar Islam ini. Tata tertib seminar Islam 2020. 1. Pastikan nama yang digunakan saat memasuki room Zoom dan live streaming YouTube adalah nama lengkap yang sama dengan nama form registrasi. Apabila ada kesalahan input, maka segala kesalahan yang berhubungan dengan hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab panitia. 9.40 wilayah Indonesia bagian Barat sampai dengan 10.00 wilayah Indonesia bagian Barat. Pastikan bahwa peserta sudah standby dan join meeting pada waktu tersebut. 3. Pada saat acara dimulai, peserta harus menonaktifkan kamera dan mematikan atau memute mikrofon. 4. Sesi bertanya berlangsung selama pemberian materi hingga moderator bilang sesi bertanya berakhir. 5. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dan live streaming YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu diskusi terbatas. Contoh, tanya _Sandra_STP_pertanyaan. Bagi 3 pertanyaan terbaik, akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. 6. Kolom chat hanya beri absensi dan pertanyaan. 7. Pada acara akan diberikan link kuesioner sebagai bentuk feedback dan syarat kehadiran peserta. Mohon diisi agar bisa mendapatkan sertifikat. 8. Pengiriman sertifikat akan diberitakan oleh grup peserta. 9. Apabila terdapat problem teknis yang dialami bisa tidak dapat join, silakan hubungi narahubung via WhatsApp via 085900480563. 10. Peserta tidak diperkenankan melakukan presenting dengan alasan apapun ketika acara berlangsung. Jika peserta tidak mengikuti tertib yang telah di atas, maka panitia akan meremove dan memblacklist peserta tersebut dari room webinar. Sebelum memulai acara pematerian, peserta wajib absen dengan format nama lengkap, _asal, universitas atau sekolah, dan cara diketik dan dikirim ke kolom chat. Kemudian di-screenshot sebagai bukti kehadiran. Setelah itu, bukti kehadiran harus di-upload. Selanjutnya, saya akan membacakan CV materi kita hari ini. Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi atau Abu Takeru. Riwayat pendidikan. SMA Negeri 2 Bandung, East Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia. Murid Dai Melbourne, Zain Tiba, Syed Hamad, Bilal Asa, dan Umar Zo. Prestasi. Juara 1, Tahfiz Quran antar SMA Sekota Bandung. Juara 3, Fahmil Quran antar SMA Jawa Barat. Murid teladan Epic, East Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia. Pengalaman organisasi, Peer Helper Anti Drugs atau Anti Narkoba, Melbourne, Australia. Ketua Bidang Tahsin Quran di SMA 2 Bandung. Pembina dan penasehat komunitas Padis Driver. Kesibukannya adalah trainer muda, owner Umerus Online Shop, dan founder dan penasehat komunitas Padis Driver. Baik, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi istiqomah dalam sholat dan ridho Allah, yang secara langsung akan dibawakan oleh Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi atau Abu Tahiru. Untuk penyampaian materi ini kami persilahkan kepada AA Abu Tahiru. Silakan AA. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saja kita kenal ya Ismail ya. Iya, Ismail yang sekarang jadi moderator. Negeri 3 Bandung, Mas. Dan emang surprise sengaja dia sebelumnya. Ternyata yang sekarang jadi
Moderatornya adalah Ismail. Ismail, ini koneksi bagus nggak? Ngomong lancar? Koneksi tadi Bentar, agak ya. terputus-putus, Sebentar. Oke. Bentar dulu ya. Ini ada masalah. Siap. Sebentar dulu, saya cek. Oke, Mangga. Mari kita tunggu ya pematerinya. Coba dulu pindah ruangan. Jadi mohon maaf, ini udah di setting di sini, tapi ternyata internetnya entah wifi-nya hilang atau gimana. Sebentar dulu ya, tunggu. Mangga. Sayang, internet kenapa ya? Entah. Oke, nah udah nyala lagi, bagus. Oke. 10 detikan lagi. Di atas ya. Oke. Alhamdulillah. Sekarang jelas Ismail? Jelas, Tad, jelas. Alhamdulillah. Manggil AAW, udah kita udah kenal. Iya. Kan formal, Siap. Kita mulai materinya insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini hari Ahad, teman-teman. Hari di mana sisa energi kita yang buat refreshing. Dan kalian ngeluangin waktu untuk kajian. Saya ingin ngingetin 1 atau 2 poin yang super penting banget. Ini nih, saya nggak bisa ngelihat kalian kecuali Ismail doang. Yang lain cuma gambar, soalnya tadi Ismail nyuruh matiin semua videonya kan. Saya nggak bisa ngelihat kalian, kalian bisa ngelihat saya. Nah, nggak penting sih sebenarnya ngelihat pemateri, yang penting kan ilmu yang disampaikan ya. Tapi ada hal adab yang benar-benar harus kita jaga banget. Kenapa? Ini masalah adab dalam belajar Islam itu bukan masalah memuliakan saya, enggak. Memuliakan pemateri itu mah udah urutan ke 100 mungkin. Tapi begini teman-teman, ada sebagian orang yang pas lagi kajian, karena kajiannya online, mereka benar-benar ngebagi konsentrasinya tuh ke beberapa bagian. Dan ini yang saya khawatirkan nih, kalian lagi dengerin saya ceramah, di sebelah laptop sambil nonton Naruto, Boruto gitu ya, atau nonton drama Korea. Ulah, jangan. Nantinya ilmu nggak masuk. Tapi masalah ilmu nggak masuk tuh cuman nggak terlalu besar sih dampaknya. Walaupun rugi banget juga, ada dampak yang paling parah laginya. Yaitu apa? Yaitu saat ada hadis atau ayat Quran yang disampaikan, kemudian kalian berpaling, bahkan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara hadis yang disampaikan, maka ancamannya adalah amal kita sama Allah terhapus, amal soleh kita. Allah berfirman di surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lah
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian memanggil beliau dengan panggilan seperti kalian memanggil satu sama lain. Harusnya manggil dengan penuh penghormatan. Karena perbuatan itu bisa menyebabkan amal kalian lenyap padahal sedangkan kalian nggak nyadar. Jadi ini yang saya takutkan tuh ya, pas lagi kajian. Oke lah kalau kita termasuk orang yang cerdas, bisa bagi konsentrasinya benar-benar baik, tanpa mengurangi adab, misalnya dengan kajian sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, sambil makan, masih oke-oke aja asal kita bisa melaksanakan adab, yaitu pertama, ketika disampaikan ayat Quran dan hadis, kita dengerin dengan benar-benar maksimal. Kedua, tidak berbicara saat disampaikan Quran dan hadis, karena tadi ayatnya, kalau kita mengangkat suara kita di atas suara Nabi SAW, amal kita lenyap. Beliau udah wafat memang. Tapi ayat ini masih tetap berlaku, yaitu ketika disampaikan hadis beliau, hakikatnya itu adalah ucapan beliau. Nah, saat disampaikan hadis, lalu kita malah ngobrol dengan suara yang melebihi suara pemateri saat menyampaikan hadis, maka amal kita bisa lenyap tanpa kita sadari. Dan ini mengkhawatirkan banget. Kedua, kalau dibacakan nama Nabi, kita kan harus sholawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak sholawat, kita bisa dosa. Maka itulah kenapa saat kajian tetap konsen. Mangga sokwe sambil makan gorengan, empek-empek, cireng, bala-bala, dan lain-lain, asal tidak melupakan dua hal itu aja. Oke, nama saya Rizal Fadli Nur Hadi, dan di sini Mail kayaknya lebih banyak akhwat ya daripada ikhwan ya. Mungkin rasionya 1:4, betul ya? Bisa poligami maksimal nih kalian ya. Oke. Lebih banyak lagi, paling 1:10 lah. Masya Allah, ini crowded banget sama akhwat. Yang akhwat banyak banget ya calon jadi farmasi ya, jadi farmasis, apa sih namanya ya, itulah pokoknya. Adik saya juga sama di farmasi juga, alhamdulillah, dan beliau di ITB Farmasi baru masuk, dan kalian ini salah satu ilmu duniawi yang sangat bermanfaat untuk akhirat juga insya Allah. Karena orang-orang yang mereka meneliti ya farmasi obat-obatan dan membantu orang yang sakit ya, itu insya Allah akan menjadi pahala ladang amal yang sangat besar buat di hari kiamat kelak. Namun kita pun tahu bahwasanya mempelajari ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, farmasi, dan sebagainya ini sangat memakan waktu, dan terkadang itu ngebuat kita jadi capek, lelah, iman pun ngedown. Maka kita pun harus mengimbanginya dengan belajar Islam, walaupun seharusnya idealnya belajar Islam tuh lebih banyak durasinya daripada belajar kuliah. Tapi apa boleh buat kalau emang kita hanya menyanggupinya seminggu sekali, sebulan sekali, asal yang dibahas adalah hal yang super penting, maka ini adalah hal yang baik. Dan siang hari ini kita mempelajari bab yang super duper penting banget, dan saya senang gitu. Masalah seminar biasanya kan ngambil materi-materi yang wah, yang keren, dan sebagainya menurut mindset orang. Tapi ini ngebahas tentang masalah sholat, rukun Islam yang kedua. Yang mana mindset sebagian orang, itu mah kita juga setiap hari sholat kok, ngapain dibahas lagi. Tapi justru ini patut diapresiasi banget, karena ini materi yang super duper penting, yang kalau kalian nyadar materi ini, kalian bakalan tahu ya, kalau kalian mendalami lagi, kalian bakalan nyadar bahwasanya, oh, I haven't done anything, man. Aku belum ngelakuin apa-apa nih. Ternyata sholatku nih masih jauh banget. Insya Allah kita akan bahas step by step. Dan sebelumnya saya pingin ngasih satu kisah dulu, teman-teman ya. Ngomong-ngomong, ini ada yang ikut di YouTube juga ya, Mail ya? Nggak semuanya di Zoom ya? Ya, ada yang di YouTube juga, Ustaz. Nah, teman-teman, kalian tahu kalau orang Bandung pasti tahu yang namanya Briges. Ya, ini kisah klasik yang aku udah sering menyampaikannya di SMA 3, SMA 5, di ITB, di berbagai macam kampus. Briges, coba bayangin, geng motor yang sangat ditakuti dulu oleh saya. Dulu yang saya tahu Briges itu ya geng motor yang sadis, karena emang dulu yang ada di mindset kami sebagai anak kecil waktu saya masih kecil, itu kan yang namanya Briges, XTC,
Moonraker, GBR itu kan geng motor yang biasanya saling perang gitu. Kalau lagi aksi menyeramkan. Nah, saya itu pernah, teman-teman, lagi di Masjid AAG, Masjid Darut Tauhid ya, sholat asar. Beres sholat asar, saya kebelet pengen pipis. Kayaknya pipis aja di masjid. Di WC-nya, maaf ya. Terus keluar dari WC masjid, itu di tempat wudhu, teman-teman. Di tempat wudhu masjidnya, itu ada orang nggak pakai baju. Dia pakai celana pendek. Di belakang itu ada tato. Tato tulisannya Briges. Tato bintang tulisannya Briges. Terus wudhu gitu. Saya kaget. Berapa orang yang belum di offin, barangkali moderator naik. Nah itu teman-teman, saya kaget ketika ngelihat nih orang bertato serem, terus dia wudhu. Nih orang bertato itu wudhunya nggak sah, karena mandi junubnya juga nggak sah. Tapi ternyata orang yang udah taubat dari tato mah insya Allah sah sholatnya. Walaupun tatonya belum dihilangkan, tapi sebisa mungkin dia hilangin tatonya kalau emang sanggup. Ya, dulu kan saya belum tahu, yang ada di mindset saya, oh orang bertato sholat gak sah tuh. Saya ngeliatin dia wudhu. Nah, wajahnya sangar, hitam gitulah, serem pokoknya. Terus beres dia wudhu, dia pakai baju koko, pakai sarung, terus dia sholat di Masjid Darut Tauhid lantai pertama. Sholat asar, saya ngeliat dari samping ngintip gitu. Ini Masya Allah teman-teman, anak Briges, geng motor, sholat asar, yang kita tahu asar itu kan sholatnya itu sir. Sir itu artinya berbisik. Bacaannya tuh tetap keluar suara, mulut harus bergerak, harus ada bisikan yang keluar, suaranya kecil. Ya, biasanya kan kalau orang sholat duhur asar kan turbo speed gitu loh. Karena nggak dikerasin, jadi bacanya kayak gitu. Dia mah sholatnya kalem banget. Dia sholat Allahu Akbar, bacaannya tenang banget. Terus dia takbir ruku tenang, itidal tenang, sujud tenang. Ini kan saya ngira mungkin dia kiainya Briges gitu ya. Jadi orang kayak beginian mantep banget nih. Briges bertato, sholatnya mantep gini, bagus. Ya saya pada saat itu ya mikirnya ya yang lucu-lucu aja lah. Pokoknya ini Briges kok baik gitu. Bukan ustadznya Briges. Pokoknya saya keren lah ngelihatnya. Nah pas saya deketin dia, beres dia sholat, saya tanya, Mas, Akang teh anggota Briges? Dia jawab, iya. Saya ketua Briges cabang Bandung Selatan, cabang Kopo, katanya. Widih, ketua Brigesnya bro. Ketua Briges sholat gitu. Terus saya nanya, Akang kenapa pengen kelihatan tobat, sholatnya baik gitu. Dia bilang, ya saya udah capek dengan dosa-dosa saya. Hanya dia cerita tuh, saya udah kotor banget tangan saya, Kang, kata dia ke saya. Saya tanya balik, emang gimana masa lalunya, Kang? Dia cerita, saya tuh pernah lagi minum minuman keras, datang orang nasehatin saya langsung tebas pakai samurai, mati tuh orang. Ya Allah, ini masih anak muda, belasan tahun udah bunuh orang, gampang banget kayak main GTA. Coba teman-teman, ini sadis banget nih orang. Dia udah bunuh orang coba. Di usia belasan tahun udah jadi assassin, udah jadi killer. Tapi dia udah kelihatan mau tobat kan. Akhirnya saya, ya karena dia kelihatan mau tobat, tentunya saya ajak dia ke rumah. Saya nyampe rumah, saya tahu orang yang sholatnya baik tuh insya Allah Allah akan bimbing ke jalan yang lurus. Ajak ke rumah, setelah diajak ke rumah saya kasih dia uang, sudah dikasih uang 50.000, saya pun kasih dia Quran sama terjemahannya. Setelah kasih Quran terjemahannya, saya bilang, Kang, tolong baca Quran sama terjemahannya ya. Usaha untuk menghayatinya. Insya Allah kalau Akang menghayati ini, Allah kasih hidayah. Akhirnya si Akang ini nunduk kayak mau nangis gitu. Terus pas mau nangis gitu, dia bilang ke saya, Kang Rizal, izinkan saya ngasih Kang Rizal harta saya yang paling berharga. Apaan, kata saya teh. Dia bilang jaket Briges, ulu mau direkrut gitu kan. Saya nolak kayaknya, masa sih mau dikasih jaket Briges gitu. Tapi yang saya salut dari dia tuh beneran itu asli sholatnya teman-teman, kalemnya itu loh. Yang saya jarang ngeliat dari orang-orang zaman now. Dan
ada satu hadis riwayat Tobroni. Hadis ini saya lupa derajatnya, kalau nggak salah hasan ya. Nanti mudah-mudahan bisa dicek ulang. Tapi yang jelas para ulama mengiyahkan hadis ini, dan hadis ini jadi pelajaran yang sangat besar buat kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, hal yang paling pertama dicabut atau diangkat dari muka bumi ini adalah khusyuk. Sekali lagi ya. Hal yang paling pertama diangkat dari muka bumi ini adalah kekhusyuan. Artinya apa? Yang paling cepat dicabut dari zaman Nabi SAW adalah kemampuan untuk khusyuk. Kalau kita ngelihat generasi sahabat Nabi SAW, itu generasi beliau kalau sholat, Masya Allah indah banget. Abu Bakar kalau jadi imam tuh nggak kuat karena sering nangis. Umar yang kita tahu gagahnya, menaklukkan sepertiga dunia, itu kalau pas lagi sholat, baca ayat-ayat Allah nangis. Para sahabat nangis gampang ketika dibacain ayat-ayat Quran. Satu generasi pindah, yang khusyuk itu udah drastis turun. Itu di zaman tabi'in aja yang khusyuknya udah mulai mempersedikit, udah jadi sedikit. Apalagi muridnya, apalagi sekarang. Sampai-sampai ketika ngebahas tentang masalah khusyuk, itu orang ada yang nanya, Ustaz khusyuk itu apa? Ini kalau orang udah nanya khusyuk itu apa, saya yakin dia nggak pernah merasakan khusyuk. Pasti. Bukannya nyombongin diri, bukan teman-teman. Karena orang kalau udah ngerasain khusyuk, dia nggak perlu definisi lagi. Dia udah ngerasain indah kok. Nah, yang jadi pertanyaan gimana step untuk menuju khusyuk itu kan? Dan tolong, itu jadi kisah pertama, saya ngebawain kisah tadi, karena saya ingin kalian tahu bahwasanya orang yang memperbaiki sholat, itu bukan berarti orang yang memang dari kecilnya tuh suci ya. Justru kita tuh sholat karena emang kita ngerasa kotor. Dan kita nggak akan pernah bersih. Artinya kita selamanya pun akan terus merasa kotor. Karena hamba Allah yang soleh itu dirinya nggak akan menyombongkan diri. Saat udah taubat pun dia nggak akan merasa diri suci. Bahkan yang ada di hatinya adalah dia takut kalau taubatnya nggak diterima. Betul Allah Maha Pengampun. Betul Allah pasti ngampuni seluruh dosa. Itu mah udah jadi harga mati lah. Udah paten ayat Quran Allah pasti menerima taubat. Tapi yang ditakutkan oleh hamba yang soleh adalah dia takut kalau dia taubatnya belum benar. Allah Maha Pengampun, betul. Tapi Allah pengampun kepada orang yang taubatnya benar. Sedangkan dia nggak tahu kalau taubatnya udah benar atau belum. Nah, sehingga orang yang udah taubat dari dosa pun, dia nggak akan pernah jadi GR. Oh, gue udah jadi orang soleh, udah jadi suci nih, udah bakat jadi orang soleh, bakat. Ya. Nggak seperti itulah teman-teman. Orang akan terus memperbaiki sholatnya sampai mati. Sebagaimana Nabi kita, SAW, beliau pun sampai akhir hayatnya nggak meninggalkan sholat. Akhir hayat beliau adalah sholat subuh di hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin, subuh itu sholat beliau yang terakhir. Dan di waktu duha beliau dicabut nyawanya oleh Allah. Dan beliau terus menyempurnakan sholatnya. Ini yang bakalan kita bahas. Poin nomor 2, tadi poin nomor 1 kisah dulu biar teman-teman ngebuka dulu ya mindsetnya bahwasanya orang yang memperbaiki sholat itu nggak otomatis jadi orang yang bersih, taubat dan sebagainya. Karena dia pun si anggota geng Briges ini dia berproses gitu. Kedua, statement yang super duper bahaya banget. Ini ada orang sholat tapi masih suka nyuri. Ada orang sholat masih suka gibah, para gibahers tuh, terutama cewek gitu ya. Ada orang sholat tapi masih doyan nonton film biru. Akhirnya temennya nyeletuk ngomong kayak gini, alah percuma lo sholat kalau masih nonton film biru. Alah percuma lo sholat kalau masih nyuri. Alah percuma lo sholat kalau masih korupsi. Statement itu membuat si pelaku dosa tadi yang masih sholat jadi ngedown. Udah sama dia dosa, dia makin ngedown. Akhirnya dia bilang, iya ya buat apa gue sholat kalau masih maksiat. Ini statement yang super duper fatal. Kenapa? Apalagi kalau misalnya ada teman-teman di antara kita yang akhwat nih, belum nutup aurat, belum pakai kerudung, kemudian kita ngomong ke dia,
sambil ngejudge kayak gini, alah lo ngapain sholat kalau belum nutup aurat? Ya kalau dia sholat dalam kondisi ngebuka aurat, ya itu pantas kita ngomong gitu. Lo ngapain sholat nggak nutup aurat? Maksudnya pas lagi sholat nggak nutup aurat, nggak sah sholatnya. Tapi yang kita maksud adalah ada akhwat nih, kalau dia sholat dia nutup aurat, pakai mukena sempurna lah semuanya. Beres sholat dia buka lagi. Nah orang semacam ini terkadang ada temennya yang nyeletuk, alah percuma lo sholat kalau beres sholat mukenanya dibuka dan kelihatan aurat. Dosa lo, ngapain sholat? Ini bahaya banget teman-teman. Bahaya. Kenapa? Karena dosa meninggalkan sholat itu, ulama seluruh dunia sepakat melebihi dosa membunuh, berzina, dan mabuk. Jadi kalau misalnya ada dua tipe orang, bukannya kita meremehkan dosa ya, dosa mah tetap dosa, besar mah besar, gak kita remehkan. Tapi andai ada dua tipe orang nih, dan ini real ada. Orang yang dia gak pernah melakukan dosa apapun. Dia gak zina, dia gak mencuri, dia gak mabuk, tapi dia gak sholat juga. Kemudian yang kedua, dia masih sholat. Tapi walaupun dia sholat, dia ngelakuin semua dosa selain syirik dan kafir. Apa dosa selain syirik dan kafir? Banyak. Zina, membunuh, kemudian habis itu LGBT mungkin ya. Kemudian dia mabok. Orang yang kedua ini tetap lebih baik daripada yang pertama. Kenapa? Karena saya mau nanya dulu nih ya. Soalnya saya cuma bisa ngelihat videonya dari Mail doang. Jadi Mail, mau nanya nih Mail. Ya, gimana? Uang Ismail pingin punya uang berapa? Sebut aja. Sebut sob. Cita-cita 1 triliun. Minimal berapa? 1 triliun. 10 triliun deh ya, oke? Okay? Ya, 10 triliun lah. 10 triliun, oke. Okay. Ismail punya uang 10 triliun. Arizal punya uang 1000 triliun. Kira-kira Mail itu uang 10 triliun gede atau enggak kalau dibandingkan dengan A. Rizal? Kecil. Kecil. Enggak gede. Iya enggak gede ya. Mail itu 10 miliar, itu gede kalau dibandingkan dengan orang yang punya Mail 10 triliun itu uangnya gede kalau dibandingkan dengan 1 miliar, iya. Tapi kalau misalnya Ismail 10 triliun dibandingkan dengan harta saya yang saya kekayaannya 10 kuintiliun misalnya. Ya, nolnya nggak tahu udah berapa deh itu, yang jelas berapa ribu atau berapa puluh ribu kali lipat triliun itu. Itu uang Mail nggak ada apa-apanya loh teman-teman. Nggak ada apa-apanya, it's nothing teman-teman. Remeh banget tuh 10 triliun. Sekarang kita ngebahas tentang masalah sholat yuk. Andai orang dia ngelakuin dosa zina. Zina itu andai satuan dosanya. Sekali lagi, saya ngomong gini bukan dalam rangka meremehkan dosa-dosa. Bukan. Tapi untuk menitik beratkan bahayanya dosa meninggalkan sholat. Ada orang zina. Zina itu dosanya misalnya 1 juta. Dan dia berzina sebanyak 1 juta kali dalam hidup dia. 1 juta kali 1 juta berarti 1 triliun kan dosanya. Ya. 1 triliun itu infinite atau finite? Mail, infinity atau finite? Finite. Finite itu artinya tetap. Walaupun 1 triliun ada batasnya. Kalau kita ngitung 1, 2, 3, pasti ujung-ujungnya 1 triliun. Sedangkan ninggalin sholat, tahu dosanya berapa? Mayoritas ulama. Saya ngomong mayoritas ulama, berarti ada yang nggak sependapat demikian ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat meninggalkan sholat itu selevel dengan dosa kufur akbar. Kufur akbar itu artinya murtad. Ini menurut mayoritas ulama. Kalau di Indonesia memang menganut mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat orang Islam yang meninggalkan sholat, dia tetap Islam, dia nggak jadi murtad. Tapi saya menitik beratkan sekali lagi ya, jadi tolong jangan jadi salah paham, meremehkan dosa enggak, tapi saya coba pingin kalian tahu wawasannya dibuka dulu. Mayoritas ulama ternyata berpendapat orang Islam yang meninggalkan sholat sekali doang itu tuh murtad dari Islam. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia ngaku saya Islam, tapi kalau dia nggak sholat di mata Allah dia tuh kafir, murtad. Dan orang kafir itu dosanya berapa? Dosanya tuh infinite. Sekarang ada dosa 1 triliun dibandingkan dengan dosa infinity. Itu dosa 1 triliun nggak ada apa-apanya.
Makanya teman-teman, tolong jangan pernah kita ngucapin statement tadi, bahaya banget. Percuma lo sholat kalau masih gibah. Di zaman Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim atau Ibnu Hibban, sahih hadisnya otentik, ada sahabat, dulu mungkin belum ada hukuman yang nyuri tangan dipotong, belum ada mungkin ya, belum diturunkan ayatnya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sahabat ini tuh rajin sholat, tahajud jalan, sholat wajib jalan, tapi masih nyuri. Apa statement dari Nabi SAW? Apakah beliau ngomong, alah percuma sholat kalau masih nyuri? Apa coba statement beliau? Beliau nggak ngucapin statement itu. Beliau ngucapin statement apa? Mudah-mudahan kelak sholatnya akan menghalanginya dari perbuatan dosa mencurinya. Masya Allah. Jadi seperti ini teman-teman. Jangan menutup apa-apa yang sudah terbuka walaupun baru sedikit. Ini saya ngelihat nih akhwat-akhwat di STFI ya. Entah mungkin diwajibin pakai kerudung, tapi mungkin kalau di luar rumah atau di luar kampus, mungkin kerudung dilepas. Saya lupa, pernah saya ngisi ceramah di STF itu 2 kali atau 3 kali waktu tahun-tahun sebelumnya, sebelum kalian masuk kayaknya ya. Tapi saya lupa wajib kerudung atau enggak. Wajib nggak sih, Mail? Enggak ya? Wajib. Kalau yang perempuan. Nggak wajib, Kak. Nggak wajib. Nggak wajib, Pak. Tapi banyak yang pakai enggak? Banyak yang pakai, tapi sebagian ada yang nggak pakai juga. Siap. Nah, teman-teman, nih andai ya, ada di antara teman-teman yang akhwat yang perempuan nggak pakai kerudung, tapi dia masih sholat 5 waktu. Masih sholat, Masya Allah. Bahkan sholatnya rajin bareng sama teman-teman yang memang sudah menutup aurat dengan baik. Itu jangan sekali-kali kalian ngomong ke teman yang belum nutup aurat itu statement tadi. Lah percuma lo sholat kalau masih buka aurat. Ini bahaya. Kenapa? Karena ente udah nutup sesuatu yang udah mulai terbuka tuh. Ini akhwat ini jauh lebih baik daripada dirimu. Kalau dirimu cowok misalnya banyak maksiat nggak sholat lagi. Dia yang masih ngebuka aurat tapi masih sholat 5 waktu, dia lebih baik di mata Allah daripada diri kamu. Karena tadi penjelasan saya yaitu dosa ninggalin sholat tuh masif banget, besar banget, bahkan ulama sepakat ya melebihi dosa membunuh coba. Padahal dosa membunuh itu udah ekstrim banget. Di nerakanya itu dibakarnya abis-abisan teman-teman. Tapi meninggalkan sholat dosanya di atas itu. Dan itu kesepakatan ulama coba. Serem. Makanya saya kagum sama gurunya Ustaz Firanda, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Amdad. Suatu saat lagi jalan-jalan di Mall Jakarta, bareng sama Ustaz Firanda. Waktu sholat, ada adzan kecil kedengeran gitu ya. Pergi ke musola, musolanya kecil. Akhirnya tempat wudunya nyatu, laki perempuan. Ya mau gimana lagi ya, kan karena nyatu nggak mungkin gitu. Misalnya kita yang udah paham agama misalnya, laki-laki dulu, yang perempuan di luar. Susah kayak gitu kalau di mall kan nggak kenal. Akhirnya Syekh, ulama besar ini, wudu. Di tempat wudunya, ketemu sama perempuan di mall itu, wudu juga, tapi dia pakai rok mini, coba bayangin. Di waktu sholat, ada perempuan wudu pakai rok yang pendek gitu. Wudu. Apa statement dari Syekh ini? Apa statement dari ulama besar ini? Apakah dia bilang, cewek nggak nutup aurat neraka baginya? Oh, ternyata ngagetin teman-teman. Statement beliau indah banget. Semoga Allah menyayangi wanita ini karena dia masih menjaga sholatnya. Masya Allah. Lihat teman-teman. Lihat para ulama paham akan hal ini. Mereka paham tentang beratnya sholat. Sehingga kalau ada orang yang masih sholat walaupun dia masih maksiat, ya, maka dia masih besar kemungkinannya untuk dapat hidayah dibandingkan orang yang nggak sholat gitu. Makanya saya tekankan siapapun yang masih banyak dosa, ya Allah, banyak yang curhat ke saya, Ustaz, saya masih pacaran, bahkan ada yang curhat pernah zina, bahkan masih rutin zina, atau yang dibawa zina dan nonton film yang biru, ngelakuin hal yang jorok gitu. Tapi dia masih sholat. Maka saya kasih motivasi ke dia, ya brother, kamu masih sholat, insya Allah Allah akan kasih hidayah, tinggal perbaiki sholatnya. Nah inilah yang akan kita bahas dalam mungkin 15 menit ke depan yang sisa. Memperbaiki sholat tuh gimana? Ini penting di bagian sini teman-teman. Dan sebelum saya lanjut, saya pengen ngecek dulu nih, kalau yang di Zoom itu yang ikutan ada sekitar, sebentar saya lihat ya, 72 orang. Di YouTube saya entah berapa orang. Saya mau ngecek dulu karena kita mau masuk ke bagian yang super inti, singkat tapi benar-benar super duper penting. Bahkan mungkin kalau dari tadi
Ini 15 menit inilah yang paling ngebantu kita untuk merubah, insya Allah. Saya mau ngecek dulu konsentrasi kalian, apakah kalian masih ada di sini. Cara ngecek konsentrasinya, maaf ya kalau ini kayak promosi, tapi sebenarnya bukan promosi sih. Walaupun promosi insya Allah jadi kebaikan. Teman-teman yang punya Instagram, saya pengen kalian untuk nge-follow dulu Instagram saya. Terus like satu postingan aja, biar saya tahu kalian tuh emang masih ada di sini, atau kalian sudah menghilang dari sini ya. Instagram saya di Abu Takeru 0. Abu Takeru 0, silakan di follow, kemudian like satu postingan aja. Karena saya pingin ngecek anak-anak yang di sini berapa manusia gitu. Jangan-jangan semuanya sudah menghilang dari peradaban Zoom ini. Abu Takeru angka 0. Yang udah nge-follow, di-unfollow dulu, baru nge-follow lagi, biar saya ngeliat ya. Kayak Mail tuh udah nge-follow dari berapa puluh tahun yang lalu ya. Setengah puluh tahun yang lalu. Abu Takeru 0 ya. Sip. Saya lihat dulu, cek. Abu Takeru 0. Kita melihatnya. Sudah, Mail sudah. Oke, Abu Takeru 0. Kelihatannya mayoritas manusia di sini masih pada ngalamun ya. Atau mungkin lagi ngebuka dulu. Saya berbaik sangka. Abu Takeru 0 di Instagram. Saya mau ngecek sebentar ya Mbak Ilya. Paling cuman ngelihat sekitar 30 gitu. Dan saya harap banget buat teman-teman yang misalnya belum hadir di tempat, artinya namanya hadir tapi manusianya nggak ada misalnya. Saya harap teman-teman yang lain pun mau menyebarkan materi ini, karena ini termasuk salah satu materi yang super penting banget. Oke, sip. Kalau saya ngelihat tadi secara sekilas baru 40-an, saya berharap yang 140 laginya ada, atau mungkin saya berbaik sangka mereka nggak bikin Instagram karena takut nggak kuat nahan pandangan mungkin ya. Oke lah, kita lanjut dulu teman-teman. Baik, ada 3 poin yang bakalan saya bahas tentang masalah sholat teman-teman. Tadi penekanan tentang materi sholat udah saya bahas di awal. Sekarang 3 poin yang super penting. Laki, perempuan, dua-duanya kudu denger. Kenapa? Karena saya ngeliat, saya kaget ya, ada anak yang merupakan ketua rohis. Ketua rohis di sebuah planet, di sebuah SMA, di sebuah negara, ya, di sebuah kota. Ketua rohis loh. Tapi saya nanya tentang materi sholat yang basic, ternyata dia belum tahu tentang hal ini. 3 materi ini dalam masalah sholat, kalau kalian mau nyatet di otak kalian, insya Allah kalian kan otaknya encer-encer ya guys ya. Otak encer tahu kan, dapat materi langsung cair, hilang semua materinya ya. Oke, saking encernya otak kalian. Yang pertama, masalah toharoh. Kedua, masalah wudhu. Ketiga, masalah makna bacaan sholat. Ini 3-tiganya saya akan bahas, usahakan dalam 12 menit yang tersisa ini. Nanti kan sesinya tanya jawab dari jam 11 sampai sisanya tanya jawab. 12 menit saya usahakan habis nih materi. Pertama masalah toharoh teman-teman. Ismail kan dulu anak SMA 3 Bandung, kudu nama cerdas banget insya Allah. Ismail masih ingat materi hukum Newton 3 apa tah? Ayo. Hukum Newton 3, F aksi sama dengan F reaksi. Tapi berbalik arah. Keren. Aksi sama dengan negatif reaksi. Jadi teman-teman begini. Kenapa saya membahas ini? Saya udah sering. Karena orang-orang, bahkan yang cerdas pun, yang paham agama, bahkan ketua LDK, lembaga dakwah kampus di berbagai macam kampus, ternyata masalah yang simple beginian tuh nggak ngeh gitu. Apa sih, kencing. Sesuatu yang simple, kencing, pee, urinate, teman-teman. Kenapa? Nabi SAW bersabda, kebanyakan orang disiksa di kubur itu karena masalah kencing. Apa sih maksudnya masalah kencing? Kita kencing tiap hari, emang kenapa? Cebok kok habis kencing? Iya, cebok mah cebok. Saya nggak bersuuzon ke kalian kok. Saya yakin semua orang yang kencing pasti cebok, baik laki-laki maupun perempuan.
Tapi yang jadi penjelasan di sini adalah, nyadar nggak sih saat kita nggak berhati-hati dalam kencing, itu kencing itu pasti nyiprat. Terutama cowok. Cowok itu kencingnya biasanya sambil berdiri. Kita tahu nih, andai kita pakai WC yang jongkok. Kan ada WC jongkok, ada WC duduk, ada WC berdiri. Kalau orang di WC yang jongkok, dia kencingnya sambil berdiri. Itu kan berarti jarak dari tempat keluarnya kencing sampai WC kan jauh banget tuh. 1 meter deh. 1 meter air jatuh, itu mercik lagi. Walaupun nggak akan berlaku hukum aksi sama dengan reaksi itu. Karena kan terhalang sama gaya gravitasi yang besarnya 9,8 meter per second kuadrat. Masih apal, Mail ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau orang kencing, eta sambil berdiri, nyiprat pasti. Dan kebanyakan tuh nggak nyadar gitu. Karena saking seringnya kita kencing, yang cowok sambil berdiri, kencing wewer. Habis itu cebok. Ada yang mereka, inisiatif deh, biar nggak kena cipratan, digulung celananya. Tapi itu masih besar potensi untuk kena cipratan. Begitupun wanita kencing sambil jongkok nih. Ya. Itu pun tetap bisa kena cipratan. Bahkan wanita tuh sebenarnya besar potensinya. Karena maaf ya, ini bukan porno. Harus tahu nanti kalian calon punya istri, calon punya suami, calon punya anak, itu kudu diajarin mereka dari kecil. Anak saya dari usia 3 tahun udah diajarin masalah kencing. Untuk berhati-hati dari air kencing. Alhamdulillah. Sampai sekarang jadi istiqomah. Kalau kencing itu, kalau perempuan nih ya, kencing sambil jongkok, itu maaf, perempuan itu nggak bisa diatur arah kencing yang beda sama laki-laki. Dan itu nyipratnya bisa kena, walaupun sudah sambil jongkok, tapi kena cipratan bisa ke bagian betis, paha, bahkan ke celana yang memang tidak dilepas, cuman maaf diperosotin doang tanpa dilepas. Maka amannya, yang paling aman adalah kalau kencing, mending dilepas pakaian bawahnya. Kalau baju nggak usah, ya bagian bawahnya doang dilepas. Apalagi kita kan lagi di rumah terus gitu. Biasakan ini. Jangan mikir, aduh repot. Aduh bro, ini cuma nambahin 2 menit kok. Yang biasanya kencing cuma 1 menit. Paling dengan ngelepas celana, makanya pakai celana longgar. Jangan pakai celana yang merecet ketat alias ketat ya. Itu susah kalau yang merecet mah. Ngebukanya aja harus pakai plastik gitu. Harus pakai minyak mungkin. Nah, kalau celana longgar tuh dibukanya gampang banget. Buka, maaf celana luarnya atau rok, kemudian habis itu buka juga, maaf sekali ya, ini bukan porno. Pakaian dalam, celana dalamnya buka, gantung, terus kencing sambil jongkok. Pasti ngerasain cipratan, pasti saya bisa jamin 100%. Walaupun sambil jongkok pun pasti ngerasain cipratan ke paha, ke betis. Nah, beres kencing, setelah cebok, basuh juga bagian paha dan betis yang kena cipratan tersebut. Kemudian cuci kaki, pakai celana lagi, beres. Itu paling cuma nambah 1-2 menit, nggak repot kok. Tapi Ustadz gimana kalau misalnya lagi jalan-jalan? Nah, kalau jalan-jalan, saya saranin kalau misalnya lagi jalan-jalan, biasanya di mal-mal, itu lebih aman pakai WC duduk. WC duduk itu kalau kita kencingnya sambil duduk, kan itu diperosotin celana, terus kita duduk gitu ya, kencing. Nah, itu cipratannya insya Allah bakalan kena ke paha bagian bawah dan juga maaf sekitar, aduh ini emang agak nggak enak ngomongnya, mohon maaf ya buat ikhwan maupun akhwat, tapi maaf bagian pantat dan sekitarnya itu kena cipratan biasanya. Tinggal disemprot aja bagian kemaluan dan sekitar itu, udah suci, pakai celana lagi, dinaikin lagi tanpa perlu dilepas semuanya. Itu kalau di WC duduk. Kalau di WC jongkok memang amannya dilepas semua bagian bawahnya, karena kalau kita jongkok kan bagian paha dan betis kita tuh dekat sama si water closetnya, dan itu nyipratnya potensinya besar banget. Begitupun laki-laki. Jadi gitu. Ini yang pertama loh. Dan ini banyak yang nggak ngeh masalah ini. Akhirnya kencing sambil berdiri. Ini tuh bukan masalah kencing najis doang teman-teman. Ini yang jadi masalah adalah kalau orang sholat dengan pakaian itu, maka sholatnya pertama nggak sah. Walaupun sholatnya sambil nangis-nangis, dia khusyuk, tapi kalau bagian situ toharohnya masih salah, Allah nggak terima. Dan bukan cuma nggak diterima sholatnya, tapi dia bakalan disiksa di kubur. Sedangkan siksa kubur tuh dahsyat. Mungkin ada yang bilang, waduh ini repot amat sih, agama kita kan nggak serepot ini. Nah dulu teman-teman, kalau kalian mau ngejudge bahwasanya syariat Islam ini syariat yang ribet, tolong bandingkan dengan syariat Islam di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita kan syariat Islam zaman Nabi Muhammad SAW yang udah syariat terakhir.
yang paling sempurna. Sekarang syariat Islam yang ada di zaman Nabi Musa, tahu nggak? Kalau kena kencing, itu nggak bisa dicuci. Kencing kena ke kulit, kulit harus dipotong. Coba bayangin teman-teman. Itu beratnya di zaman Nabi Musa. Nah sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW kena kulit, ya tinggal dibasuh. Beres, simple. Udah sesimpel ini masih nggak mau nerapin juga. Kenapa sih harus kayak gini ribet amat? Allah menetapkan hukum yang paling sempurna dan Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Kita tinggal patuh. Lagian apa sih beratnya cuman ngeluangin 2 menit per kencing gitu loh. Dari 24 jam dalam sehari. Wong kita nonton episode anime One Piece dan sebagainya aja bisa 2-3 jam gitu. Ya nggak tuh Mail ketawa tuh ya. Ngaku berarti dia. Tapi Mail gak suka anime kalau nggak salah. Alhamdulillah. Tobat-tobat kalau suka ya. Kita bisa nonton begituan, nonton drakor bisa 1 jam. Masa buat kencing yang mana ini akan menyelamatkan akhirat kita nggak mau gitu. Maka teman-teman, itu yang pertama, masalah kencing. Tolong mulai sekarang nih, 180 orang yang ngedengerin ceramah ini, praktekin duhur nanti. Ya, kencingnya mulai seperti itu, habis itu yang pertama ya. Kedua, wudu. Teman-teman kalau mau lebih detail tentang materi ini, nanti kalian bisa lihat di Instagram saya. Nanti ada materi tentang, saya postingannya cuma 15 kok, nggak banyak. Nanti ada postingan yang gambar WC tentang siksa kubur. Itu pencet ya. Dan juga postingan yang paling bawah, atau kedua dari bawah, postingan tentang cara wudhu yang benar. Ya, itu yang nanti perlu kalian tonton. Nah, itu materi pertama udah masalah kencing. Kedua, masalah wudhu. Ini saya nggak bisa bahas semuanya, tapi simpelnya gini. Kesalahan wudhu yang paling banyak itu ada pada 2. Yang pertama adalah saat membasuh wajah. Kebanyakan orang tuh basuh wajahnya salah, teman-teman. Jadi wajah itu batasan atasnya tuh pas ini tumbuh rambut. Batasan kanannya tuh ini nih, yang kecil ini nih. Batasan bawahnya bagian sini. Atau menurut sebagian ulama dagu pun termasuk wajah. Maka saat wudhu pastikan ambil air itu semuanya kena itu. Di sini sampai sini, dari sini langsungin ke telinga, sebagian bawah. Itu semuanya harus kena, dan banyak orang yang saat wudhu itu cuman segini. Apalagi perempuan yang pakai kerudung, kadang saya kan ngelihat yang namanya SMA campur, SMA Negeri 2 Bandung kan campur laki perempuan. Nah, saya kadang ngelihat karena wudhunya di luar perempuannya, itu pas wudhu perempuan cuma segini. Bagian wajah cuma segini doang. Ini nih bagian sini sampai telinga ini. Itu nggak kebasuh dan itu nggak sah, teman-teman. Nggak sah. Perbaiki wudhu kita. Tata cara yang detailnya sekali lagi di Instagram udah saya jelasin, insya Allah cuma 3 menit kok ya. Kemudian setelah kesalahan yang pertama bagian wajah, kesalahan terbanyak yang kedua adalah saat membasuh tangan. Cara membasuh tangan yang bagus itu, kan kita pertama basuh tangan. Kalau yang pertama tuh basuh tangannya sunnah. Habis itu cuci mulut dan hidung, ini sunnah. Ya. Kemudian yang wajib itu yang pertama adalah wajah. Tadi udah saya sampaikan kan wajah. Nah setelah wajah, kan kita basuh tangan. Kebanyakan orang tuh saat basuh tangan, mereka lupa untuk ngebasuh telapak dan punggung tangan lagi. Karena mereka ngira di awal sudah basah tangannya pas cuci tangan, sehingga pas habis ngebasuh wajah, bagian sini nggak dibasuh lagi. Padahal, walaupun di awal kita udah cuci tangan dan basah, setelah ngebasuh wajah, ini tangan harus dibasuh lagi bagian ininya. Telapak dan punggung harus dibasuh lagi, baru ke sini. Atau mau dari sikut dulu, baru ke sini juga boleh. Yang penting basah dari sini sampai sini, baik yang depan maupun belakang. Cara ngebasuhnya yang paling bagus itu cara basuhan yang diajarkan oleh para dokter, yaitu gini, jempol, terus bagian sini, terus bagian atasnya, bagian sini, terus bagian telapak, sama bagian kuku. Nah setelah udah beres basah nih yang telapak dan punggung tangan, baru basuh yang dari pergelangan sampai ke sikut. Ini semuanya harus kena. Nggak boleh enggak. Yang pakai jaket ya jaketnya harus tarik dulu. Oke, itu sudah bahasan kedua ya. Bahasan ketiga, ini yang terpenting karena ini pembahasan tentang bagaimana mencari ridho Allah. Tadi saya minta injury time sekitar 5 menit ya Ismail ya. Kalau nggak salah sampai jam 11 ya ceramahnya ya. 11.35 start. Oh, 11.35. Itu Iya. udah sampai jawab ya?
Belum, itu penyampaian materi aja. Alhamdulillah, berarti masih ada waktu. Jadi saya nggak terlalu buru-buru karena bisa tentang ridho Allah ini yang Iya. lebih datang. Kalau misalnya nggak waktunya mepet banget, saya malah nggak bisa nyampein itu. Tapi syukur ya ternyata masih ada waktu. Makasih Mail. Oke, Ya, siap. sip. Ketiga. Jadi itu ya untuk materi pertama tentang masalah kencing udah clear lah. Nanti bisa lihat lagi tata cara kencing yang aman dari percikan di Instagram saya Abu Takeru 0. Yang kedua tata cara wudhu ya. Yang paling banyak kesalahan tuh di dua itu, yaitu pertama wajah karena nggak ngebasuh seluruh wajah, kedua pembasuhan tangan. Kebanyakan tuh pas wudhu cuma dari sini sampai sini ya, kalau bagian ininya nggak dibasuh lagi dan itu nggak sah wudhunya. Bahkan diancam kata Nabi kita SAW, basuhlah jari jemari dengan sempurna atau dia akan dibakar di neraka. Ini perkara yang simple, remeh, dan saking simpelnya diremehkan. Padahal syariat Islam nggak ada yang remeh. Remeh itu dalam pandangan kita kecil. Tapi dalam pandangan Allah, kalau udah berhubungan dengan syariat, yaitu agama, maka nggak boleh kita meremehkannya. Apalagi sesuatu yang sifatnya wajib. Ketiga, ini yang terakhir teman-teman. Oke. Saya ingin bagian yang ketiga ini untuk lebih dalam teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngerasain kalau hidup kita ini gini-gini aja, dan kita bingung. Orang tua kita segala punya, misalnya kaya, kita minta dikasih. Tapi kok hidup kita benar-benar sempit banget, ngerasa ada yang kurang. Kadang juga bingung, sebenarnya secara lahiriah nggak ada masalah. Dosen nggak ada masalah sama dosen, sama teman. Oke, sih. Kadang kita bingung. Gak ada masalah sebenarnya secara lahiriah. Dosen oke-oke aja. Temen, utang gak punya. Pokoknya gak ada masalah. Tapi kenapa hati kita benar-benar kayak kosong banget. Kosong. Kayak gak ada keinginan banget spirit buat hidup. Maka jawabannya teman-teman, sebagaimana yang Allah firmankan di surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan Allah jadikan hidupnya sempit. Dan di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Berpaling dari Allah itu ada beberapa level. Yang pertama kafir, murtad gitu. Itu mah udah jelas, gak kita bahas ya, karena kita muslim insya Allah. Kalau berpaling yang dimaksud kafir itu mah udah jelas. Allah akan buat hidupnya sempit. Walaupun hidupnya di dunia seneng, tapi nanti kelak akan ada momen-momen di mana sempit sampai akhirnya dia depresi. Sebagaimana yang terjadi sama Bunda Teresa. Kalau teman-teman sedikit, Bunda Teresa seorang yang taat dalam agama Kristen itu. Terkenal banget ya. Dulu mungkin kalian belum tahu tentang dia. Dia ini Bunda Teresa ini terkenal sebagai mungkin pastor, ya ketua para pastor tapi wanita gitu. Kalau wanita namanya pastor lah pokoknya. Pastor tapi wanita, saya nggak tahu istilahnya apa. Itu terkenal seluruh dunia. Dia wanita yang taat beribadah dari kalangan orang Kristen. Ada anak yang sakit itu dibantu biaya pengobatan dan sebagainya. Tahu nggak Bunda Teresa ternyata meninggalnya bukan dalam agama Kristen. Tapi dia murtad dari Kristen menuju agnostik. Ragu antara adanya Tuhan atau nggak adanya Tuhan. Itu terkenal dalam buku yang judulnya The Compilation of Mother Teresa's Letter to Various Priests. Itu kumpulan dari surat-surat Bunda Teresa ke berbagai macam pastor. Jadi Bunda Teresa ini ngomong ke para pastor, kirim surat yang isinya curhatan dia kepada Tuhannya. Dia bilang apa? Oh Lord, everyone thinks that I'm in love of you, but the truth is my heart is full of darkness, emptiness, and coldness, katanya. Apa artinya Mail? Dilarang merokok. Merokok. Kan itu mau zaman dulu gitu. Google Translate terparah sedunia versi Abu Takeru itu.
Dia bilang, Bunda Teresa, wahai Tuhan, orang-orang mengira kalau aku ini mencintaimu. Saking banyaknya ketaatan yang kulakukan untukmu. Tapi sebenarnya hatiku ini penuh dengan kegelapan, dingin, dan juga kesunyian. Dan akhirnya dia mengucapkan statement, oh God, you have abandoned me. Wahai Tuhan, kau telah menjauhi diriku, kau telah menyia-nyiakan diriku. Dan akhirnya dia murtad dari agama Kristennya. Itu terkenal loh, itu di tahun berapa? Ada di Times New Magazine, itu majalah paling terkenal di luar negeri, Amerika atau Inggris, itu ada bukunya. Jadi ini bukan hoax teman-teman, ini Bunda Teresa matinya bukan dalam kondisi Kristen tapi ateis atau agnostik sebelum ateis. Ya, bahaya kan teman-teman? Kalau berpaling dari Allah secara total, ya itu yang akan terjadi. Walaupun kita ngelihatnya kadang-kadang kelihatan bahagia, tapi ada momen di mana Allah cabut ketenangan itu, dan itu pasti. Walaupun mereka ngakunya mereka bahagia, tapi kita ngelihat dari sudut pandang kita, janji Allah di surat Toha, Allah akan jadikan hidupnya sempit. Masalah orang-orang kafir kita nggak bahas, karena kita lagi ngebahas di ruang lingkup kaum muslimin. Tapi ada juga tipe orang yang berpaling dari Allah, walaupun bukan berpaling kafir, enggak. Dia tetap taat sama Allah, tapi banyak keberpalingan dia adalah dari mengingat Allah, terutama dalam sholat. Dia sholat sih sholat, tapi dia benar-benar gak ada penghayatan sama sekali dalam sholatnya. Itu pun sudah termasuk berpaling, walaupun tingkatan berpalingnya gak separah yang tadi kafir, enggak. Tapi coba teman-teman, pernah gak sih kita sholat terus ngerenung, lah aku sholat ini udah berapa tahun? Mail berapa tahun sih usianya? Tahun 2000 lahir ya? Ya, 20 tahun, Ustaz. Masya Allah ya. Kita beda 7-8 tahunan lah. Kalau dengan Abil dan kawan-kawan 7 tahunan. Kalau Mail kan pas muda gitu ya. Iya. 8 tahun. Oke 20. teman. Kita udah Mail 20 tahun, balik anggap deh usia ya 14-15 tahun. Walaupun sekarang orang Indonesia banyak yang balik di usia 10 tahun juga ya. Tapi anggaplah Mail balik 14 tahun, sekarang 20 tahun, berarti udah 7 tahun tuh. Karena usia 14 tahunnya kehitung 1 tahun. Udah 7 tahun Mail hidup misalnya. Dan sholat. Pernah gak kita nanya, atau kalian yang udah sekian belasan tahun, udah berapa tahun balik, mikir ya Allah, aku sholat selama ini gak ngerti apa yang dibaca, ya Allah. Padahal saat sholat itu saatnya aku itu membaca firman Allah, memohon pada Allah, tapi gak pernah khusyuk. Kita khusyuknya tuh paling pas kapan? Pas doa pingin lulus UN dan SBMPTN tuh pada tobat biasanya orang-orang pas SMA, ya nggak? Menjelang UN, SBMPTN atau S6PTN, apalah dulu namanya. Itu pada tobat, nangis minta supaya masuk ke kampus favorit. Tapi pas lagi sholat, nggak ada kekhusyuan. Pernah nggak kita nyadar itu teman-teman? Dan ini yang saya rasakan. Saya dulu nggak mengerti bacaan sholat. Dan ya banyak banget kekurangan. Dan setelah Allah buat saya sadar, itu pas di Australia justru. Pas di Australia, saya mulai ngebuka Quran, baca sama terjemahannya, lalu saya apalin tuh surah Al-Fatihah dengan terjemahannya teman-teman. Dan setelah saya ngapalin Al-Fatihah dengan terjemahannya, saya nyoba saat lagi sholat, bacaannya tenang. Bacaannya pelan. Yaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berhenti dulu. Hayati dalam hati. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diam dulu. Terjemahin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Hayati yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu pertamanya saya cuman sekedar mengkoneksikan antara bahasa Arab dengan terjemahannya. Tapi makin saya dalami, makin sering sholat dengan bacaan tenang, Allah buat saya bisa lebih menghayati lagi. Jadi saat ngebaca Ar-Rahmanir-Rahim, bukan sekedar baca terjemahan di hati, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, bukan. Tapi lebih didalamin lagi sambil kita ngomong di hati kita. Ya Allah, aku udah banyak dosa dan kesalahan, tapi nikmat-Mu terus tercurahkan pada diriku. Aku ini buruk banget, sedangkan Kau Tuhan yang sangat baik ya Allah. Boleh ngomong kayak gitu teman-teman di dalam hati tentunya. Kalau diucapin batal. Diucapin di lisan batal. Tapi kalau diucapin di dalam hati itu boleh.
Seindah apapun kalian merangkai bahasa puitis saat kalian baca Al-Fatihah, yang dibaca di mulut Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu berhenti dulu. Mungkin berhenti 5 detik, boleh. Boleh. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kita, SAW, beliau tuh kalau baca Al-Fatihah dalam sholat tuh per ayat. Nggak digabung kayak kita turbo speed gitu, kayak pakai batu alkalin gitu teman, atau energizer. Bismillahirrahmanirrahim. Bubbling gitu namanya. Jadi nggak dibaca dengan baik. Nabi kita tuh SAW bacanya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Terus beliau berhenti dulu. Dan ini berlaku bukan cuma pas lagi sholat digedein. Kayak orang-orang imam-imam tuh saya suka sebel. Imam sholat maghrib misalnya, rokaat 1-2 kan bacaannya digedein, pakai suara paling indah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang terpukau. Tapi ketika lagi sholat, pas lagi rokaat ketiga tuh, pas bacaannya dikecilin, itu lagi-lagi bacaannya ngebut sampai kita sebagai makmum kadang nggak habis Al-Fatihah. Kita makmum sah kalau nggak habis Al-Fatihah gara-gara imamnya cepat, sah tetap. Langsung ikut ruku walaupun kita nggak habis Al-Fatihah. Tapi dosa ditanggung imam. Dan itu yang sering terjadi kan. Kita nih sholatnya tuh dilambatinya kalau pas lagi dikerasin. Tapi pas lagi sholat sendirian ngebut. Ini takutnya kita punya sifat munafik gitu. Yang kalau lagi ada orang, kita sholatnya dilamain. Apalagi pas jadi imam, bacaannya dikerasin, itu diperlama. Giliran lagi sholat yang bacaannya sir, dikecilin, kita ngebut. Padahal harusnya sama, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Istiqomah untuk menggapai ridho Allah. Teman-teman, istiqomah itu ada perintahnya di surat Toha, surat 20, dan surat Hud juga. Ya. Di surat Hud, surat 11, di surat Toha, surat 20. Istiqomah ini, terutama di surat Toha, surat ke-20, halaman terakhir, Allah berfirman apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Bersabar itu istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, melakukan ketaatan. Dan orang, ketaatannya, istiqomahnya di atas agama Allah akan berbanding lurus dengan keistiqomahannya dalam sholat. Kalau ada orang misalnya kelihatan, dia penceramah, dai, keren, mantap, ceramahnya keren, nyentuh hati. Tapi suatu saat kita ngelihat dia maksiat terus-terusan, ketahuilah simple. Dia ceramah enak karena emang jago orasi doang, karismatik, tapi sholatnya nggak istiqomah, terutama dalam penghayatannya. Sholat 5 waktu sih iya, tapi nggak dihayati, nggak istiqomah dalam penghayatan, maka keistiqomahan dalam hal yang lainnya pun akan menurun. Tapi ada juga loh, saya punya murid-murid yang baru hijrah, ilmu agamanya masih belum terlalu tinggi, tapi masalah sholat saya gedor-gedor, maksudnya harus maksimal, kencing harus benar-benar dijaga. Ya, tadi udah saya bahas, wudu benar. Ketiga, harus ngerti apa yang dibaca. Itu Masya Allah sholatnya, sholat wajibnya 5 waktu tentunya. Sholat sunnah belum terlalu banyak. Sholat sunnah paling sehari cuma 6 rakaat. Duha 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Ba'da maghrib 2 rakaat. Tapi pas lagi sholat tuh tenang banget. Kelihatan adem, dihayati. Dan ternyata istiqomah. Ternyata istiqomah itu sekali lagi berbanding lurus dengan istiqomah kita memegang agama Allah ini, berbanding lurus dengan keistiqomahan kita dalam menjaga sholat kita, terutama kekhusyuan. Dan ini sesuai sabda Nabi SAW, hal yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang baik sholatnya, maka semua amalnya baik. Barang siapa yang buruk sholatnya, maka semua amalannya buruk, kata Nabi SAW dalam hadis yang otentik, yang sahih. Gimana biar dapat ridho Allah, teman-teman? Biar dapat ridho Allah, cara yang paling dahsyatnya adalah perbaiki sholat. Kedua, taubat. 2 ini aja. Perbaiki sholat dan taubat. Gimana cara perbaiki sholat? Tadi yang pertama materi kencing udah saya bahas, wudhu juga bahas, detailnya bisa dilihat di Instagram Abu Takeru 0, atau teman-teman juga bisa cek di YouTube saya, ketik Abu Takeru Rukun Islam kedua. Abu Takeru Rukun Islam kedua.
Nanti itu dibahas tentang cara sholat secara full. Dari mulai wudhunya, masalah kencing, mandi junub, dan sebagainya itu dibahas. Sampai sholatnya, tata caranya, bacaannya, penghayatannya itu dibahas. Di Abu Takeru, Rukun Islam kedua di YouTube. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya Mail ya. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke poin nomor 3-nya. Dan ini yang paling dalam, yaitu bagaimana cara menghayati sholat. Step nomor 1. Setidaknya, tahap paling awal, teman-teman apalin terjemahan dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka, teman-teman. Dan bisa jadi pembuka pintu hidayah buat kita. Karena di dalamnya ada doa yang sangat dalam. Al-Fatihah ini ummul kitab. Artinya pokok dari semua isi Quran ada pada surah Al-Fatihah. Coba hafalin terjemahannya. Lalu pas lagi sholat dihayati. Itu step nomor awal. Lalu kemudian doa ruku yang pendek, doa sujud, doa tasyahud, doa itidal, apalin sama terjemahannya. Itu tuh paling cuma memakan waktu setengah jam. Kalau kalian cerdas paling 10 menit apal sama terjemahannya semuanya. Karena Arabnya kita udah apal, udah fasih. Tinggal sekarang bagaimana kita mengkoneksikan antara Arab dengan terjemahannya. Jadi kita baca Arabnya, terjemahannya, baca Arab, terjemahannya, lalu kita apal, dan pas lagi sholat kita konsentrasi. Mulut baca Arab, hati menghayati terjemahannya. Kalau udah semua bacaan sholat beres tuh, sama terjemahannya udah apal, ya, step selanjutnya ini masih di yang poin nomor 3. Coba teman-teman searching di internet, hadis qudsi, respon Allah dalam surat Al-Fatihah. Dan ini indah banget. Kalau kalian sholat, baca Al-Fatihah, itu tuh Allah ngebales. Allah nggak diem, teman-teman. Allah ngebales, dan balasan Allah ini indah banget. Saya akan praktekkan sekarang. Ingat, balasan Allah ini bukan kita ngedengar pakai telinga, tapi kita yakini di hati. Emang siapa yang ngomong Ustadz? Siapa yang ngasih tahu Ustadz? Ada di hadis riwayat Muslim otentik dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau kita baca Al-Fatihah, Allah tuh membalas. Balasannya ada di 5 ayat, yaitu ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, dan ayat ketujuh. Totalnya 5 ayat yang Allah respon. Saya akan baca Arabnya, lalu baca terjemahannya, kemudian saya kasih tahu kalian respon Allahnya. Ya. Coba bayangin kalau kalian lagi sholat duhur nih. Sholatnya kan sendiri-sendiri sekarang ya, nggak di masjid karena masih khawatir COVID-nya makin parah nih. Di rumah misalnya sendiri, nggak lagi berjamaah, terutama akhwat. Pas lagi sholat, Allahu Akbar, baca iftitah, terus habis itu ta'awudz, lalu baca Al-Fatihah. Bacanya berbisik ya, cuman saya sekarang gedein untuk mencontohkan aja. Tapi nanti mah berbisik sendiri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baca terjemahnya di hati dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sambil kita ingat sama nikmat Allah yang banyak. Nikmatnya hidayah. Kita banyak maksiat tapi masih dikasih nikmat. Setelah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah ternyata merespon dengan respon apa? Hamidani abdi. Allah bilang apa? Hambaku telah memujiku, kata Allah. Indah gak sih teman-teman? Pas kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah membalas hambaku telah memujiku. Terus kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah merespon hambaku telah menyanjungku. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah merespon, hambaku pasrahkan semua urusannya padaku. Coba nih, ayat yang keempat nih. Kalian yang lagi banyak problem, masalah sama dosen, masalah sama orang tua, masalah sama istri, suami, istri, anak, kakak, adik. Pas kalian baca Maliki Yaumiddin, Allah ngerespon kalian, hambaku pasrahkan semua urusannya padaku. Itu seakan-akan Allah tuh ngomong, seakan-akan ya, udah kamu banyak masalah, serahin aja ke aku. Tinggal kamunya taat. Ibadah dengan baik, jauhi dosa, aku beresin semua masalah. Coba kalau kita bayangin, itu indah banget.
Pas kita baca ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami menyembah, hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Di situ kita tuh benar-benar ngerasa diri tuh benar-benar dalam level yang paling bawah, down banget. Dan kita butuh pertolongan Allah dan butuh hidayah Allah. Allah merespon apa? Saat kita baca hanya pada Engkau kami menyembah dan hanya pada Engkau kami mohon pertolongan, Allah merespon, ini adalah antara diriku dan hambaku. Apa yang hambaku pinta akan diberi, kata Allah. Masya Allah. Allah udah nawarin nih, apa yang hambaku pinta akan diberi. Ternyata ayat selanjutnya kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata yang kita pinta adalah tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Kita minta hidayah. Kita minta istiqomah. Ternyata kita minta agar Allah menyelesaikan semua masalah hidup kita di dunia, di akhirat. Itu terangkum dalam kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Di ayat ke-7, karena ayat ke-6 tuh nyambung sama ayat ke-7 dari segi konteksnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan sesat. Allah menjawab apa? Ini semua permohonan hambaku untuk hambaku. Apa yang dia pinta. Dan kita bilang amin. Bayangin teman-teman, sholat kayak begini. Aduh, Al-Fatihah bacanya kita bisa 1,5 menit tuh. Kalau tenang tuh. Sampai dihayati bahkan bisa lebih. Enak. Istiqomah pasti. Kalau sholat udah nikmat, pasti yang lain juga bakalan beres. Saya punya temen yang dia mau bunuh diri dulu. Atau adik didikan. Yang dia kena masalah hidup. Saya nggak mau ngasih tahu apa masalahnya, karena masalahnya privasi dan nggak boleh disebarkan. Udah janji ya. Dia punya masalah hidup ya sama keluarga, sama dirinya sendiri juga. Dan dia udah mau bunuh diri. Saya ajarin bagaimana supaya sholat dengan tenang. Ya, dengan kayak gitu. Dan Masya Allah responnya teman-teman. Dia tuh bilang, jujur dulu saya benar-benar pengen bunuh diri dan sebagainya, tapi pas saya udah sholatnya diusahakan untuk khusyuk, itu hati tenang banget. Saya jadi nyadar bahwasanya masalah yang menimpa hidup saya ini, Allah nggak pernah sia-siakan. Allah kasih saya masalah hidup, bukan karena Allah buruk, tapi Allah mengajarkan saya untuk sabar, dan pasti akan ada hikmahnya di balik semua masalah yang menimpa hidup saya. Dan dia sabar, jadi optimis hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu ditimpa nikmat, dia syukur dapat ridho Allah. Ditimpa ujian, dia sabar dapat ridho Allah. Jadi istiqomah itu jangan ngira istiqomah itu istiqomah dalam ketaatan doang teman-teman. Tapi istiqomah dalam kesabaran mendapatkan musibah. Istiqomah dalam ketaatan, iya. Istiqomah dalam bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi menggapai ridho Allah itu banyak caranya. Dengan cara yang Allah sukai. Yaitu apa? Dapat nikmat kita syukur, perintah kita jalani, larangan kita jauhi, musibah kita sabari. Itu semua bisa membuat kita menggapai ridho Allah. Kalau kita istiqomah dalam sholatnya baik, dihayati khusyuk, yang lain beres. Percaya atau nggak percaya? Kalian yang belum nutup aurat, sholatnya baikin dulu. Pas sholat harus nutup aurat ya tentunya ya. Harus pakai mukena dan sebagainya, wudunya yang benar. Paling 1 minggu, 2 minggu kalau sholatnya udah bisa nangis kayak gitu, gak usah disuruh untuk pakai kerudung juga bakalan terdorong sendiri hatinya. Ya, kalau sekarang misalnya belum, mungkin karena kita belum menghayati sholat kita. Jadi mari perbaiki sholat, insya Allah Allah akan mudahkan. Itu Ismail Faruqi, udah beres alhamdulillah materi intinya. Barangkali mungkin nanti banyak tanya jawab, jadi daripada sekarang dilanjutin materi, mending buat tanya jawab yang dari tadi udah banyak pertanyaan, jadi biar lumayan banyak ya. Bisa dijawab, silakan Pak Il. Alhamdulillah, hatur nuhun atas pemateriannya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang nanti akan dijawab oleh Abu Takaru. Jadi kita banyak pertanyaan sampai 11.50. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan diberi reward seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan pertama dulu dari Nurul Tria Amanda STFI. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana ketika sudah waktu sholat, tetapi kita masih disibukkan dengan pekerjaan kita, dan ketika mau sholat,
belum diperbolehkan karena sedang melakukan pekerjaan tersebut dan harus segera diselesaikan. Jadi kayak ketika ada kesibukan gitu, Ustaz, gimana ya caranya gitu? Oke. Jadi gini teman-teman. Pertama, kalau sholat sunnah itu nggak boleh dilakukan di saat jam kerja kalau kita sebagai karyawan. Ini yang penting loh. Karena saya suka ngelihat ada guru waktu SMA tuh, bukan di SMA saya aja, tapi banyak secara umum. Itu ada beberapa guru yang dia datang ke kelas, terus dia ngasih materi, lalu dia ngomong, silakan kerjakan halaman sekian, nomor sekian, lalu dia pergi ke masjid dan sholat duha. Dosa. Dia udah korupsi waktu. Karena jam kerja tuh wajib ditunaikan, karena itu amanah. Amanah hukumnya wajib. Sedangkan sholat duha sunnah. Dia ngelakuin sholat sunnah dengan memotong jam kerja dia, itu dia korupsi waktu. Islam melarang hal ini, teman-teman. Kalau emang dia mau sholat duha, jelas boleh saat lagi sebelum masuk sekolah. Atau pas lagi jam istirahat. Jelas itu baik, boleh banget. Ya, itu kalau sholat sunnah. Adapun kalau misalnya sholat wajib, masih jam kerja nih, tapi kita sholat wajib. Cuman wajib doang, jadi qobliyah enggak, ba'diyah enggak, zikir enggak, tapi cuman ngelaksanain yang wajib doang, paling 10 menit gitu ya. Kita udah punya wudhu, siap-siap, jadi pas waktunya sholat, kita langsung sholat 10 menit, beres, jangan memperpanjang zikir, zikirnya sambil jalan aja. Jangan juga sholat sunnah, jangan, nanti korupsi. Cuman sholat wajib doang yang kita tunaikan, maka itu tidak terhitung korupsi. Kenapa? Karena untuk sholat wajib itu hukumnya sama dengan pipis. Maaf, jangan salah paham ya. Maksudnya hak asasi gitu. Kalau orang lagi kerja, terus dia kencing. Atau dia kebelet pin BAB, dia BAB. Itu disebut korupsi? Enggak korupsi. Ya, karena itu adalah kebutuhan yang memang hak asasi manusia untuk kencing, kemudian buang air besar. Dan masalah ibadah wajib itu termasuk hak asasi manusia. Tolong jangan bukan saya mempersamakan sholat dengan kencing, enggak. Tapi dari sisi hak asasi manusianya gitu. Ya. Sehingga kalau sholat wajib itu enggak termasuk ke dalam korupsi. Kalaupun itu di jam kerja. Tapi, ada tapinya, kalau memang urusannya adalah pekerjaannya adalah hal yang emang urgen. Dan kalau ditinggalkan bisa mudarat. Contohnya nih, orang lagi mau operasi, lagi dioperasi, waktu sholat ditinggal sholat, akhirnya operasinya di-delay dulu misalnya, dan itu bisa berbahaya, ya jangan. Atau kalian misalnya, para ulama mencontohkan dengan kerja di pabrik, yang mana mesin nggak boleh mati, harus dijagain, kalau nggak dijagain itu bisa terjadi yang bahaya gitu. Nah, maka dalam kondisi itu di-shift, digantian. Ya. Atau misalnya pekerjaan yang sifatnya itu memang maslahatnya besar, yang kalau misalnya dipending, nantinya bakalan mudarat, maka itu boleh menunda sholat, tapi tentunya nundanya nggak sampai ke waktu yang makruh. Waktu yang makruh tuh sepertiga terakhir. Misalnya gini, kalau duhur tuh jam 12 nih ya, jam 12, asar jam 3, berarti kan itu 3 jam intervalnya. Nah, itu nggak boleh misalnya ngedelaynya tuh sampai jam 2:15. Jangan. Kalau ngedelay paling 15 menit, atau paling banter 1 jam deh gitu. Jangan sampai ngedelaynya 2 jam gitu, sampai masuk ke sepertiga waktu akhir sholat kita. Ya, apalagi misalnya maghrib tuh, maghrib kan intervalnya cuma 1 jam. Kita sholat maghribnya misalnya 10 menit sebelum isya, sah, tetap sah ya. Dari segi itunya tetap sah. Tapi ya itu terlalu menakutkan gitu. Kalau sampai lepas di waktu sholatnya kan kita bisa jadi dapat dosa yang tadi saya sebutin, infinity dosanya gitu. Takut banget kan. Ibarat kalau misalnya kalian dikejar sama anaconda gitu. Dikejar anaconda, kalian milih mana? Mending kalian jarak dari anak ular anacondanya 1 kilometer atau 1 meter. Itu kalau misalnya anacondanya kalian belum digigit, cuman jarak kalian dengan anaconda cuma tinggal 1 meter lagi, itu deg-degan banget kan. Pasti deg-degan. Nah, ini masalah ninggalin sholat kan bahaya. Jadi kalau emang di-delay, ya, kalau misalnya sholat pada waktu itu juga malah jadinya nggak konsen karena aduh pekerjaan bahaya banget kalau ditinggalin. Oh, nanti banyak kalian runyem. Ya udah selesaiin dulu, tapi selesainya sekali lagi nundanya jangan lama. Ya paling 15 menit, 30 menit, ya, atau 1 jam dah lah paling banter. Jangan sampai masuk ke waktu yang terakhir, yaitu misalnya jam 2. Tapi kalau emang udah terjadi, ya udah
emang jam 2 baru bisa sholat, ya tetap harus sholat. Jangan sampai, aduh udah jam 2, masa sholat dulu jam segini, ya udah nggak usah sholat. Itu pikirannya salah kalau kayak gitu. Ya udah, waktu duhur tuh batasnya sampai asar, waktu asar batasnya sampai maghrib, waktu maghrib batasnya sampai isya, waktu isya batasnya sampai subuh, waktu subuh batasnya sampai matahari terbit. Itu batas-batas waktu sholat. Tapi usahakan banget jangan sampai mendekati batas sholat berikutnya. Jadi jangan sampai pas sholat duhur dilaksanakan misalnya 10 menit sebelum asar. Walaupun sah sholatnya, tapi kan menakutkan banget gitu. Itu udah di ujung banget. Udah kalau sampai lepas, neraka tempat kita kan. Kalau pernah ninggalin sholat gimana? Taubat. Minta ampun ke Allah, nyesel. Insya Allah Allah pasti ampuni. Asal kita benar-benar nyesel. Walaupun ninggalin sholat tuh dosanya melebihi zina dan mabuk, kalau taubat Allah terima. Ya, asal benar-benar nyesel dan jangan pernah ninggalin sholat lagi. Walaupun dosa yang lain kita masih ngelakuin, tapi ninggalin sholat jangan pernah. Demikian Ismail. Nah, nuhun atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari YouTube ya. Boleh. Dari Bella Aditya Suntana dari STFI. Ada nggak sih hadis yang menjelaskan bahwa setelah melakukan dosa itu kita harus mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, sholat tobat Ada nggak? Ya, mengenai sholat taubat itu ulama berbeda pendapat. Jadi ada hadisnya. Itu yang saya hafal kurang lebih gini, barang siapa yang sholat 2 rakaat dengan khusyuk, kemudian setelah sholat dia mohon ampunan pada Allah, niscaya dia akan diampuni dosanya seperti bayi dari baru lahir gitu. Kurang lebih teksnya kayak gitu deh. Wudu dengan sempurna, kemudian sholat dengan benar-benar dihayati, khusyuk, kemudian dia minta ampun ke Allah, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Menurut sebagian ulama, itu namanya sholat taubat. Terserah deh mau judulnya sholat apa, terserah mau sholat syukur wudu, mau sholat sunnah, mau sholat taubat atau apapun. Yang jelas ada memang perintah untuk sholat 2 rakaat setelah melakukan dosa. Tapi ingat teman-teman, sholat taubat itu hukumnya sunnah. Itu yang harus kalian tahu ya. Sholat taubat itu hukumnya sunnah. Gak ada satupun ulama yang mewajibkan sholat taubat sejauh yang saya tahu. Karena sholat yang wajib itu hanya yang 5 waktu. Ya, adapun sholat taubat hukumnya sunnah. Yang wajib itu taubatnya. Jadi jangan sampai ada orang lagi hate, disuruh taubat, aduh saya lagi hate. Aja dia nggak taubat, terus mati pas lagi hate. Apes itu. Kenapa? Karena sekali lagi, sholat taubat itu hukumnya sunnah. Sedangkan yang wajib adalah taubatnya. Dan taubat bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang lagi junub, orang yang lagi hate, taubat bisa. Ya. Karena ya orang yang lagi hate itu kan nggak boleh sholat. Adapun kalau istighfar, minta ampun ke Allah dan doa, itu mang walaupun lagi hate jelas boleh. Jadi seperti itu Mail. Hadisnya ada sahih tentang masalah itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah turun Pertanyaan selanjutnya dari Ane Suci Azizah, STFI. Kang, cara untuk memotivasi diri supaya bisa sholat tepat waktu bagaimana? Dan apa benar sholat akan bisa merubah kualitas hidup kita? Dan apakah perempuan boleh sholat menggunakan celana? Karena kadang saya suka lupa untuk membawa. Oke. Terdengar Ya, terdengar. Jadi itu ya, satu persatu dia akan short term memory ini. Oh iya. Coba tentang bagaimana motivasi diri supaya sholat tepat waktu. Biar sholat tepat waktu teman-teman. Mau motivasi, harus bareng sama teman-teman yang emang mereka menjaga sholatnya. Kita akan terjaga sholatnya. Makanya kita tuh jangan ngerasa, gue udah hebat, gue udah kuat imannya. Enggak, kita tuh tetap butuh faktor eksternal. Dan salah satu faktor eksternal yang paling mantap adalah teman yang soleh yang menjaga sholatnya. Gak usah dimotivasi juga, kita ngikut gitu. Kalau mayoritas teman kita adalah orang yang sholatnya tepat waktu, mau nggak mau kita akan kemotivasi pasti. Itu yang penting nomor 1, untuk memotivasi. Dan kedua, paksain, force yourself to do righteous deeds, teman-teman. Paksa diri kalian sendiri untuk melakukan amal soleh. Ya, karena amal soleh itu harus dipaksain, berat di awal, ringan di akhir, insya Allah. Kemudian kedua, apakah betul sholat yang baik meningkatkan kualitas hidup kita? Ya iya, tadi saya udah ngebahas ya. Mungkin tadi pertanyaannya ditanya saat belum pembahasan itu. Jelas bisa banget.
Karena orang yang sholatnya baik, Allah akan tata urusannya. Masalahnya pun akan ditata, dikasih jalan keluar. Silakan cek di IGTV saya deh. Ceramah terbaru saya, At-Targhib episode 13, 12, 11. Itu dibahas tentang masalah ini. Enak orang yang sholatnya baik dan juga akhirat oriented gitu. Orientasinya akhirat itu mantap sama Allah, ditata hidupnya. Ya. Kemudian ketiga tuh apa tadi itu? Lupa. Yang kalau perempuan boleh pakai celana sholatnya enggak? Karena suka lupa membawa mukena. Ya. Jadi pertama gini ya teman-teman ya. Tolong kalau misalnya ada pemateri atau ustadz menyampaikan suatu hukum, terima dulu aja hukumnya. Walaupun secara praktek kita kadang belum bisa mempraktekannya atau belum bisa menjauhinya, tapi setidaknya kita nerima dulu. Jangan jadi tipe orang kayak orang Yahudi atau Bani Israel, yang mana disampaikan perintah bukan oleh ustadz lagi, oleh Nabi Musa, salah satu Nabi terbaik, ulul azmi, 5 Nabi terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu disampaikan oleh Nabi Musa suatu perintah, ngeyel mereka Bani Israel. Toh kalau kita belum bisa melakukan suatu ketaatan, setidaknya nerima dulu di hati gitu. Itu perintah yang terbaik. Ada suatu dosa, terima itu tuh dosa, yakini itu haram walaupun kita belum bisa meninggalkannya. Kalau ada perintah dan perintahnya ternyata wajib, imani, yakini itu wajib walaupun terkadang kita masih lalai. Gitu. Paham ya hal ini ya? Nah, baru saya sampaikan ini. Kenapa harus dikasih mukadimah dulu biar nggak kaget? Sebenarnya wanita itu pakaiannya itu jilbab. Jilbab itu walaupun ulama beda pendapat, tapi saya lebih cenderung ke pendapat ini. Pakaian wanita itu terserah mau yang satu setelan, artinya dari atas ke bawah langsung semuanya satu, atau yang 2 potongan, ini no problem, atasan bawahan. Ada yang nggak setuju ya, ada yang mengharuskan pakaian itu harus satu. Tapi saya pas baca-baca lagi juga ada fatwa dari sebagian ulama yang membolehkan potongan juga, jadi atasan bawahan boleh dengan syarat tidak ketat. Berarti kalau orang pakai rok, pakai atasan dan bawahan, ya berarti atasannya dikeluarin, jangan dimasukin ke dalam rok, yang mana rok itu nanti kan akan ngepres gitu. Nah, ini untuk rok. Rok jelas kan lebih longgar. Sedangkan kalau celana, walaupun longgar, tapi akan membentuk tubuh, terutama saat lagi bergerak, saat lagi ruku, sujud. Apalagi di bagian pantat, kalau pas lagi sujud itu akan ngebentuk gitu teman-teman. Maka kata para ulama, wanita itu memang tidak boleh menggunakan celana. Ini berlakunya bukan cuma pas sholat doang, di luar sholat juga. Dan saya tahu kalau nyampein materi ini berat pasti teman-teman, pasti. Soalnya banyak di antara kita kadang bahkan pakaian kampus pun, apalagi anak farmasi, bidan juga kadang harus pakai celana gitu ya, nggak bisa pakai rok. Jadi secara hukum larangan pakai celana bagi perempuan itu berlaku dalam segala hal, ya baik di luar sholat maupun dalam sholat. Ini masalah larangannya. Kecuali di hadapan suami itu lain cerita. Di hadapan suami pakai legging juga boleh gitu, celana yang super ketat. Nah, tapi boleh kalau pakai celana kemudian dilapisin rok, ini no problem. Nah, ini yang jadi pertanyaan dari teteh tadi adalah bagaimana hukumnya sholat menggunakan celana. Pakaian wanita kan nggak boleh ketat, sedangkan orang pakai celana. Celana itu pasti ketat, walaupun yang longgar tapi ketat. Dalam pandangan Islam itu tetap ketat, karena dalam gerakannya itu bakalan kebentuk. Kalau bagi laki-laki, sholat menggunakan celana, itu hukumnya sah. Ya, sah, dan kalau ketat, hukumnya makruh. Kalau bagi perempuan, sholat dengan menggunakan celana, ini ulama beda pendapat. Untuk sekarang, wallahu alam, yang saya pahami dari fatwa Imam Nawawi adalah kalau emang ke cover semua tubuhnya, walaupun dengan pakaian yang ketat, itu sholatnya sah, tapi dosa. Jadi bedakan antara dosa dan sah ya. Sah mah sah, artinya dia sholatnya udah sah, ya dia nggak akan disiksa karena ninggalin sholat, karena dia tetap sholat. Dalam kondisi menutup semua auratnya, ketutup, bagian tubuhnya udah ditutup, tapi sayangnya dengan pakaian yang ketat. Dapat dosa karena keketatan pakaian, tapi sholat tetap sah, dan dia nggak akan dapat dosa meninggalkan sholat. Karena dia udah sholat dengan tertutup aurat, hanya saja tertutup auratnya itu
nggak dengan kriteria yang seharusnya. Jadi bisa dipahami ya, sholatnya tetap sah. Tapi dia dapat dosa karena keketatan pakaiannya. Jadi dia pakai celana, bagian bawahnya pakai apa? Pakai misalnya kaos kaki gitu. Kaos kaki sendiri sebenarnya nggak nutup aurat secara sempurna karena ngetat kan gitu ya. Tapi apa boleh buat, udah nggak ada mukena, nggak bisa minjem ke yang lain. Ya, kalau emang udah nggak ada lagi, kalau pulang nggak mungkin, waktu sholat terbatas, akhirnya kita sholat apa adanya. Tapi ingat harus tertutup, bagian tangan tuh harus tertutup pergelangannya ya. Sehingga, jadi maaf ya, ini ada sebagian orang yang memahami aurat wanita tuh seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ngiranya telapak tangan tuh ini doang. Padahal dalam bahasa Arab tuh maksudnya kafai. Kafai itu artinya ini dan ini. Depan belakang. Jadi depan dan belakang ini nggak harus ditutup. Kalau kalian sholat, pakai lengannya yang misalnya di sini yang pakai karet tuh. Jadi supaya pas lagi takbir nggak jadi turun. Kalau turun kan batal ya. Nah, jadi kayak gini, kalian misalnya pakai pakaian yang ada karetnya supaya pas ngangkat tangan tetap tertutup bagian sini ya. Dan wajahnya pun tertutup semuanya. Kalian pakai bajunya panjang walaupun ngebentuk, pakai celana terus pakai kaos kaki, dari segi sholatnya tetap sah. Ya, tapi dapat dosa atas hal itu, dan saya sangat tidak sarankan hal ini. Saran saya adalah tetap minjem mukena dulu walaupun harus nunggu teman yang lain. Kecuali kalau emang nggak ada jalan lain, nggak mungkin minjem, waktu sholat terbatas, ya apa boleh buat, sholat lah. Jangan sampai malah jadi ninggalin sholat gitu. Alah nggak ada mukena, udahlah nggak usah sholat. Oh ini jangan. Nggak. Bahkan kalau andai kalian pakaiannya nggak nutup, tadi masih mending ya, celana panjang, pakai kaos kaki, tertutup semua walaupun ketat. Tapi andai suatu saat kalian nggak punya pakaian yang mencukupi, jadi sama sekali, jadi benar-benar terbuka gitu. Misalnya celananya nggak terlalu panjang sehingga ngatung, celananya cuma sebetis. Wanita nih, nggak ada kaos kaki. Dan nggak bisa minjem pakaian ke yang lain, nggak ada pakaian sama sekali, waktu sholat terbatas, tetap sholat dalam kondisi walaupun sebagian aurat terbuka. Ya, jangan ninggalin sholat, apapun alasannya. Kalau kalian misalnya tadi kondisinya najis nih, terlanjur kena air kencing dan nggak mungkin dibasuh, kalau dibasuh nanti mudarat ya. Sedangkan waktu sholat udah tipis, udah dikit lagi habis, ya udah sholat aja walaupun dalam kondisi najis. Tapi nanti pas udah nyampe rumah, sucikan diri lagi, kemudian ulang lagi sholatnya gitu, dikodok gitu. Tapi dia harus sholat dulu pada saat itu. Ya. Adapun kalau itu kalau kebuka aurat ya. Adapun kalau tadi kondisinya pakai celana panjang, pakai kaos kaki, tertutup semuanya, itu mah sholatnya sah, nggak usah diulang lagi. Bisa dipahami ya? Intinya sah, nggak usah diulang, selama tertutupi semua auratnya walaupun ketat, tapi istighfar ke Allah atas ketidaksempurnaan dalam kode dress. Ya, aurat ketutup tapi ketat, sah sholat tapi dosa karena keketatannya gitu. Intinya gitulah biar nggak bingung ya. Silakan Mail. Siap, nuhun AA. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube, Intan Permatasari STFI. Tadi dijelaskan bahwa dosa meninggalkan sholat mayoritas ulama menyatakan kufur akbar atau murtad. Apakah setelah melakukan sholat kembali tetap murtad atau bagaimana, Ustaz? Seperti itu. Kayaknya ada salah paham, Ustaz. Iya, bagus. Betul ya, kalau misalnya orang, ini menurut mayoritas ulama, dan saya harus sampaikan bahwasanya sebagian ulama nggak setuju dengan pendapat tersebut. Tapi ya kita kan tadi ngebahasnya mayoritas ulama supaya cakrawala ilmu kita lebih meluas, dan saya lebih cenderung ke pendapat itu. Kalau orang meninggalkan sholat sekali dengan sengaja, kalau tidak sengaja itu nggak dosa ya. Kalian misalnya ketiduran bablas bangun jam 7, subuh jam 7, langsung aja bangun dan sholat, itu nggak dosa insya Allah. No problem. Adapun kalau misalnya emang menyengaja ninggalin sholat, ya, maka dia kafir. Kalau misalnya dia sholat lagi, apakah dia masuk Islam lagi? Iya, dia masuk Islam lagi. Dengan syarat dia nyesel. Kalau dia sholat lagi, tapi dia nggak ada penyesalan sama sekali dengan dosa meninggalkan sholat yang tadi, maka itu tidak diterima keislamannya. Bisa dipahami ya? Nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah. Dipahami, Ustaz. Selanjutnya dari Zoom, dari Selvi Nuraini STFI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz,
Bagaimana hukumnya untuk mu'alaf yang sudah melakukan sholat tapi masih diwajibkan melakukan ibadah di gereja dan membaca Alkitab karena peraturan di sekolahnya seperti itu dan ketika hendak melakukan sholat diberikan waktu sebentar oleh pihak sekolah. Pertama itu Ustadz, gimana ya? Oke, jadi gini, kita punya hak asasi manusia. Bahkan negeri Indonesia kita tercinta pun mendukung yang namanya hak asasi manusia dan tidak boleh memaksa suatu penganut agama untuk melaksanakan ibadah agama lain. Itu nggak boleh. Pertama bertentangan dengan agama, kedua bertentangan dengan hak asasi manusia juga. Nah kalau misalnya ada orang yang dia udah mu'alaf masuk Islam, maka hak dia untuk melaksanakan ibadah hanya sesuai dengan ajaran agama dia. Adapun kalau melaksanakan agama mantannya, maksudnya bukan agama si pacar ya, mantan tuh apa ya? Former religion. Former tuh apa sih bahasa Indonesia? Ya, agama sebelumnya, Ustaz. Sebelumnya. Adapun kalau dia disuruh melaksanakan agama sebelumnya, maka itu udah bertentangan dengan pertama norma Islam sendiri, kedua hak asasi manusia itu udah dikekang, itu nggak boleh, dan sekolahnya itu bisa dilaporin ke polisi kalau kayak gitu. Jadi dia nggak boleh nggak boleh ke gereja, apalagi baca kitab itu udah nggak boleh lagi, ya. Dan dia harus sabar, ya, harus sabar. Bilang saya udah Islam, maka saya harus memegang ajaran agama saya. Saya bukan nggak toleran, justru kalau kalian maksa saya untuk ke gereja lagi, kalian nggak toleran sama saya, gitu, dibalikin gitu. Kita harus cerdas. Kita tuh baik. Kita ke agama lain tuh, ke penganut agama lain kita bijak. Kita lembut ke mereka dalam rangka dakwah. Tapi kalau dalam masalah akidah kita tegas, dengan tegas tetap santun dan juga kita logis gitu. Saat mereka misalnya, udah kamu harus ke sini ibadah, ini adalah peraturan sekolah. Pak, maaf, tapi peraturan sekolah ini pertama nggak sesuai dengan ajaran agama yang sekarang saya anut dan nggak sesuai juga dengan hak asasi manusia, yang mana seseorang itu berhak untuk melaksanakan ibadah dia dan nggak boleh memaksa untuk melaksanakan agama lain. Terus kalau mereka balikin kayak gini, tapi kami yang Kristen, kami mau-mau aja kok ikut sholat sama kalian. Ya itu pilihan kalian. Kalau emang di ajaran kalian nggak dilarang untuk melaksanain sholat, ya udah itu terserah kalian. Tapi apa agama yang saya pegang sekarang melarang saya untuk ikut campur dalam pelaksanaan ibadah agama lain. Maka hak asasi saya dong untuk memegang keyakinan ini. Beres tuh. Kamu ekstrim? Enggak, saya enggak ekstrim. Kalau dalam masalah yang selain ritual ibadah, saya oke-oke aja sama kalian kok. Gitu. Ya, jadi tapi ya terus doakan, karena secara praktek yang namanya mu'alaf itu kan hatinya masih goyah gitu ya. Masih berat. Kita harus memotivasi dengan ilmu, terus habis itu sabar, ya, mendoakan hidayah, ya, menyampaikan dengan lembut, namanya juga mu'alaf gitu, teman-teman. Hatinya masih benar-benar goncang, ya. Ini pembahasan kitab Tauhid saya juga belum beres. Jadi nanti mudah-mudahan terbahas materi ini supaya teman-teman jadi bisa lebih ya paham tentang hal ini, insya Allah. Oke, demikian Ismail. Dan bagaimana caranya agar tetap istiqomah dalam Islam sehingga tidak beralih lagi ke agama semula? Oke, caranya teman-teman rutinin ikut kajian Islam, terutama yang ngebahas tentang masalah akidah dan juga yang ngebahas tentang Allah. Karena kita itu keimanan terhadap Allahnya kadang melemah. Tapi saat diingetin lagi tentang bagaimana baiknya Allah, tentang bagaimana Allah maha bijaksana, maha adil, bagaimana Allah maha keras siksanya kalau kita tidak mentaatinya, itu kita akan bisa kuat lagi imannya. Bagaimana mau istiqomah kalau kita nggak ikut kajian gitu. Sekarang kajian lebih banyak justru teman-teman dengan online. Saya pun saranin kalian untuk ikut hadir ke kajian yang rutin. Bukan kajian yang sesuai selera kita temanya. Wah, temanya ini ikut temanya itu ikut Enggak, kajian yang rutin. Saya pribadi kan ngebahas kitab Targhib tuh setiap hari Jumat malam. Itu rutin. Episodenya sekarang udah nyampe episode 13 dan anak-anak ngerasa sendiri, makasih banget itu kami kerasa banget ikut kajian yang rutin kayak gini. Jadi lebih istiqomah. Kenapa? Karena pembahasannya ngerunut gitu, lanjut. Dan biasanya tepat banget ngadepin masalah yang lagi dijalani. Itu pas banget biasanya tuh. Ya karena saya pun mengusahakan untuk ngebahas selain pembahasan kitab juga dilebarkan ke pembahasan yang lagi banyak dialami oleh banyak murid-murid saya. Sehingga itu ngebantu banget insya Allah. Saya bukan pamer. Ya karena boleh sih pamer, ya pamernya bukan ria, pamer dalam rangka syiar itu boleh teman-teman.
Jangan suuzon ada ustadz ngajak kajian, ustadz pamer. Justru ada ibadah yang kudu dipamerin. Ya, kalau tahajud jangan dipamerin, tapi kalau majelis ilmu ya dipamerin supaya makin luas ilmu ya. Seperti itu ya Mail. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Aturun Ustadz AA Abu Takeru yang sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi kita cukupkan saja ya AA ya pertanyaan-pertanyaannya. Atur nuhun. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa ngontak AA di mana A? Iya, di Instagram Abu Takeru 0 bisa ya, Mail. Ya. Jadi kalau ada yang belum selesai pertanyaannya bisa tanya langsung ke AA di Instagram @abutakeru0 ya. Siap. Ya udah, selalu sebelum saya menutup acara diingatkan kembali untuk mengisi kuesioner yang akan dibagikan melalui grup setelah acara ditutup. Dari materi kali ini kesimpulannya adalah ada 3 dari pembahasan toharoh, pertama, kedua wudhu, ketiga makna bacaan sholat. Dan tipsnya adalah 1, hafalin surat dari hafalin surat dan arti Al-Fatihah dan artinya, terus di dalam hati diterapkan gitu. Terus yang kedua, doa-doa pendek terjemahnya juga dihafalkan, konsentrasi pada mulut baca Arab dan artinya hati baca artinya seperti itu. Yang ketiga, hadis qudsi, respon Allah dalam surat Al-Fatihah yang ada 5 respon seperti itu. Sebelum saya tutup acara, dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan tampilan videonya karena akan diadakan sesi dokumentasi. Kepada peserta diaktifkan kameranya dulu ya sebelum kita tutup. Mau dokumentasi dulu. Ayo. Kita aktifin kameranya. Masih ada yang belum. Masih banyak yang belum. Ya udah, kita mulai ya. Sesi dokumentasi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. PDD udah ya? Dokumentasinya. Alhamdulillah. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Sampailah kita ke penghujung acara. Saya Muhammad Ismail Faruqi selaku moderator 1 dan rekan saya Fahmi Ilham Darmawan selaku moderator 2 mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah yang selaku perwakilan dari kemahasiswaan yang telah berkenan memberikan sambutannya.